Bentar, ada telepon masuk. Lagi syuting, Bo. Lagi syuting. Nggak apa-apa. Biar kelihatan, teleponnya masih berfungsi. Ya, ntar lagi, yuk. Lanjut. Saya jadi nggak mood tiba-tiba, sebab tadinya mau bicara soal kereta cepat, kereta Cina Indonesia, kereta cepat Indonesia Cina, kereta cepat Indonesia Cina. Itu saya mau ngomong soal itu, yaitu Jakarta Bandung. Ternyata Jakarta pada larang. Terus nyambungnya pakai apa? Itu yang saya mau ngomongin tadinya. Mangkrak disuntik dana yang fantastis, nyebut angkanya aja gue ngeri. Triliunan, 4, ya udahlah, tar. Tega banget gitu loh, demi untuk yang sekecil itu. Ini untuk prestis. Takut timpuk nih loh ngomong prestis. Ini staf saya yang ngomong prestis. Yang prestis tuh selamatin Garuda. Kalau Garuda kejual, kita nggak punya. Semua negara punya gitu loh. India punya, Bangladesh punya, Kenya punya, Indonesia nggak punya. Ya Allah. Kalau sampai itu kejual, itu yang mesti diselamatin. Bukannya kereta cuman sampai pada larang. Terus sampai pada larang, naik apa ke sononya? Emang semuanya ke Bandung udah jelas, bukan ke... Tega banget ya. Terlalu tega. Duit siapa yang dipakai? Duit bapak moyang loh. Kan duit kita semua. Saya berkata begini kagak ada kepentingan, tapi biar terbukalah otak-otak semua orang. Betapa menyedihkan gitu loh negara kita ini. Belum lagi kalau bicara soal adanya sekian banyak pejabat, 70, sekian persen pejabat bertambah kekayaannya di saat COVID. Ini kan lo kan dapat untung gitu loh. Ngambil untung gitu loh. Tapi bukan dari situ. Terserah lah. Yang penting selama pandemi, di saat semua sulit, kok lo maju. Sirik, dengki. Kagak ada urusan sirik dengki kayak begitu. Ini urusan menyampaikan kebenaran. Kok tega banget begitu? Ada orang setega itu. Memeras. Menyengsarakan. Menyusahkan kehidupan rakyat yang udah susah karena bencana COVID. Kok lu tambah kaya? Kok lu tambah sampai puluhan miliar, bahkan ada yang ratusan miliar? Bagaimana gitu? Di mana otaknya? Saya tahu ngomong begini ini nggak guna, saya tahu. Nggak ada gunanya karena udah berhadapan dengan tembok yang nggak bisa diajak ngomong lagi. Saya tahu persis teman-teman. Tetapi ya kita mesti menyampaikan gitu loh. Mesti menyampaikan, tetap istiqomah dalam menyampaikan, karena ini suara kebenaran gitu. Nggak usah diam. Percuma lu ngomong. Gue juga tahu percuma. Itu yang diucapkan semua hewan ketika satu burung emprit kecil yang meludahi besarnya api Nabi Ibrahim. Semua ngomong gitu. Tapi setidaknya si emprit ini bisa bersaksi di hadapan Tuhan nanti bahwa dia berada di pihak siapa. Itu yang saya lakukan. Biarlah saya bersaksi di depan Tuhan, depan Allah, bahwa saya berpihak kepada yang disusahi, yang terzalimi, yang miskin, gitu. Yang mereka orang kaya, mereka juga gede nyumbangnya. Ya ampun, susah banget ya berdebat sama lu ya. Emang susah, karena telah terkunci mati hati. Ya apa boleh buat. Gue banyak nyumbang, tapi kalau gue kaya, gue dari usaha gue, kenapa sirik? Iya. Makan pencarian lo, bukan itu yang saya mau ngomongin. Yang mau saya bicarakan hari ini bukan itu. Nanti kita bikin lagi episode yang lengkap soal itu. Yang saya mau ngomongin hari ini adalah salah satu ucapan dari staf saya. Mana itu anak? Keluar ya. Yang mengatakan, Ustadz jangan pakai baju ini, ke Arab-Araban. Terus gue mesti pakai baju Halloween, biar ke bule-bulean. Yang udah jelas jauh bertentangan dengan Pancasila, dengan Islam, dengan Tauhid. Lu nggak tahu artinya ini. Ini yang paling diminati oleh semua orang di dunia. Karena ini melepaskan kezaliman, kebodohan, jahiliyah. Ini maknanya.
Ini paling diminati oleh semua wanita di dunia karena kalimat ini yang membuat wanita terhormat yang tadinya cuma dijadikan barang jualan, yang tadinya cuma barang buat taruhan, buat judi, yang tadinya cuma disamakan dengan komoditi, dengan gandum, dengan beras, dulu gandum ya, disamakan, tiba-tiba dengan kalimat ini Nabi Muhammad SAW yang cetuskan terangkat derajatnya sampai al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi sangat terhormat dan sangat luar biasa dengan kalimat ini. Kenapa lu bilang ke Arab-Araban? Kesel gue akhirnya gitu loh. Luar biasa. Kayak Kemal Ataturk yang gak suka lihat tulisan ini. Anda bukan benci Arab. Bukan. Anda benci Islam. Anda lagi ngobok-ngobok Islam. Anda lagi hancur leburkan Islam. Yang sebenarnya Anda juga harus tahu. Itu gak akan pernah terjadi. Di negara mana coba? Gak ada terjadi, saudara. Di Turki terjadi. Sementara berapa tahun sih? Kemudian ya kembang lagi luar biasa. Kalau ada orang yang berniat jahat kepada NKRI kita, kalau ada orang yang berniat jahat kepada Pancasila kita, kalau ada orang yang berniat jahat kepada agama-agama yang ada di Indonesia yang beragam ini, orang itu jelas confirm PKI. Dan caranya gimana? Mengadu domba. Suaramu itu mengadu domba antara ini asli budaya kita, budaya Arab gak usah. Apanya yang Arab, saudara? Tulisannya. Lu gak usah sebut negara lainnya, terjadi masalah. Ini bukan Arab, saudara. Ini bahasa Al-Quran yang kebetulan berbahasa Arab. Tapi Al-Quran yang dilihat keabadiannya, keotentikannya. Kenapa dibilang ini tulisan ke Arab-Araban? Persis ngomongan Kemal Pasha Ataturk yang merupakan bapak liberal, bapak sekular, bapak yang dikatakan biadab oleh para ulama-ulama sedunia. Bahkan Buya Hamka juga menyatakan demikian dalam bukunya Ghirah. Bahkan Pak Nasir juga menyatakan demikian. Ulama sedunia ya yang mengutuk tindakannya Kemal, yang ya kalimat ke Arab-Araban itu dari Kemal. Apa Anda generasi Kemal yang akan menghancurkan Islam dari dalam, yang senang memfitnah, mengadu domba? Apa kita kayak begitu ya? Pemerintah harus segera mengambil alih. Kalau enggak pecah ini bangsa. Bersatulah seperti dulu, gitu loh. Seperti ya tetap kita menjaga budaya kita yang berbineka tunggal ika. Tetap kita menjaga Pancasila kita yang terbukti sakti. Wah, dalam menjaga keutuhan berbangsa bernegara. Dan tetap kembali dong ke UUD 45 yang murni dan konsekuen, yang membuatkan negara kita maju makmur. Kan hancur leburnya begini kan gara-gara, kenapa sih hancur lebur mulu? Lah emang hancur lebur, lu mau ngomong apa coba? Utang kan makin gila, ketergantungan makin gila. Andai kata Presiden Jokowi bisa menepati janjinya di tahun 2014, nggak begini. Jadi salah presiden dong. Dalam pertempuran ada kopral, ada jenderal. Yang salah itu pasti jenderal loh. Dalam rumah tangga ada lelaki, ada suami, ada wanita. Yang salah suami loh. Iya dong, ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Karena itu teman-teman sekalian, biar gimana pun presiden lah. Sebab apa? Sebab beliau pernah berkata sebagai berikut. Lihat aja tayangannya. Jokowi lama melawan Jokowi baru. Bapak Jokowi lama, apakah kita akan impor pangan lagi, Pak? Nanti Jokowi dan JK yang menjadi presiden dan wakil presiden, kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras. Boleh. Untuk Pak Jokowi baru gimana? Kenapa kita impor? Karena impor itu untuk menjaga ketersediaan stok, untuk menstabilisasikan harga. Kita juga harus punya cadangan untuk bencana. Kita harus punya cadangan juga untuk gagal panen. Lah, ini apa, Pak? Bapak Jokowi lama, apakah kasus HAM harus dibereskan? Tapi harus diperjelas, jangan semuanya semua abu-abu. Ini nyulik benar atau tidak, ini melanggar HAM benar atau tidak, harus diperjelas semuanya.
Saya tidak berbicara kasus per kasus, tetapi semuanya harus diperjelas. Siap. Kalau Pak Jokowi baru gimana? Kita masih memiliki beban pelanggaran HAM berat masa lalu. Tapi kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah HAM ini. Oh, berjanji lagi. Yang terhormat Pak Jokowi, saya ulangi, mohon izin Pak. Kalau Presiden Jokowi dan JK yang jadi, saya akan stop impor beras, stop impor pangan, stop impor bawang, stop impor apa? Ikan, stop apa? Itu kan 2014, terus kan nggak direalisasiin. Berarti kan PR. Karena Bapak dipilih lagi, berarti PR ini masih berlaku. Terus nggak ada impor tertinggi kecuali bulan ini loh Pak, beberapa komoditi. Ya Rob, kita sayang sama Bapak. Supaya Bapak selamat dunia akhirat. Tepati janjinya Bapak. Karena kalau itu terjadi, maka kedamaian luar biasa. Stop ngutang. Ngutangnya gila-gilaan. Kan ada jejak digitalnya. Tidak akan hutang. Kan ada. Nggak akan impor. Kan ada. Ada. Impor tuh penting untuk menjaga stabilitas. Sekarang ngomongnya begitu. Setelah udah tidak berdaya. Kalau kalimat stop impor itu diimbangi dengan memberdayakan petani. Memfokuskan petani. 10% sampai 20% sampai 30%, saya nggak punya hitungannya. Fokus kepada petani. Kan almarhum Presiden Soeharto pernah begitu. Dan kita menjadi macan Asia. Kenapa nggak ke situ? Ini saya ngomong apa ya? Nggak tahu. Padahal cuma mau komentari orang yang berkata itu Arab-Araban. Lu nggak paham, jangan banyak bicara. Lu nggak paham. Inilah kata-kata yang luar biasa. Ya, artinya apa? Biar tanya para ahli aja deh, biar penasaran, biar ada searching nih, biar ada usahanya, biar ada nyalin ulang, atau minimal mengcopy atau menyebarkan video ini kepada seorang yang paham. Supaya apa? Supaya Anda bisa mendapatkan pengertian dari orang yang Anda pilih. Saya Haikal Hasan untuk Cyber TV, saluran pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa yang dimaksud bersatunya semua suku, kelompok, ras, golongan, etnis, organisasi dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika yang berdasarkan Pancasila demi untuk kembali ke jati diri bangsa yang sebenarnya. UUD 45 harus diberlakukan lagi. Oh ya, saya ngomong begini sejak 30 tahun yang lalu tidak pernah berubah sampai sekarang. Ada jejak digitalnya, silahkan dibuka. Jadi Anda yang berusaha fitnah sana sini, Anda mainnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh. Iya dah. Saya mau melanjutkan perjalanan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.